Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Cantika dengan NIM 219003. Saya berasal dari Prodi Keagamaan Islam. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk ditegakkan atau berfungsinya norma-norma yang nyata yang digunakan untuk pedoman berperilaku dalam bermasyarakat atau bernegara. Masalah pokok penegakan hukum disebabkan oleh beberapa pengaruh. Yang pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Faktor hukum itu sendiri maksudnya adalah bermula dari undang-undang itu sendiri. Penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan oleh yang pertama, tidak diikutinya azas-azas yang berlaku. Yang kedua, tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk memperlakukan undang-undang tersebut. Yang ketiga yaitu ketidakjelasan kata-kata sehingga membuat kesimpang siuran dalam penerapannya. Yang kedua, faktor penegaknya. Faktor penegaknya yang dimaksud adalah pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung di dalam penegakan hukum tersebut. Misalnya polisi, advokat, kejaksaan, dan lain-lain. Faktor yang ketiga, sarana dan fasilitas. Jika sarana dan fasilitas tidak memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Faktor yang keempat, masyarakat. Dari sudut budaya dan sosial, Indonesia terkenal akan keanekaragaman budaya dan etnik. Seorang penegakan hukum harus mengetahui stratifikasi sosial atau pelapisan yang ada di masyarakat. Dengan memahami dan mengetahui hal tersebut, memudahkan para penegak hukum untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Yang kelima, faktor kebudayaan. Menurut Suejono Suekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar di dalam masyarakat, gunanya untuk mempermudah, untuk mengajarkan masyarakat dalam berbuat, bertindak, dan berlaku terhadap sesama manusia. Contoh dari penegakan hukum. 3 orang pemuda yang tertangkap saat melakukan perjudian. Mereka melakukan perjudian dengan motif untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Kasus ini sudah lama diintai oleh polisi, namun 2 minggu lalu tertangkap oleh polisi dan ditahan untuk melakukan persidangan untuk mengetahui berapa lama mereka akan masuk penjara. Biasanya orang yang melakukan kasus perjudian ini tindak pidananya selama 2 tahun. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa di sebuah desa tersebut sangat menerapkan penegakan hukum. Contohnya pada kasus perjudian tadi. Sekian penjelasan dari saya tentang penegakan hukum yang ada di lingkungan terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.